Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan semuanya, kembali lagi bersama saya Arina di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sudah pernah juga hadir di sini ya, bagi sahabat pendidikan yang mungkin sudah pernah menonton sebelumnya. Nah, pasti sudah mengenali ini. Siapa yang berada di samping saya? Ada Bapak Lutfianto MPD selaku Kaprodi S1 Pendidikan Matematika STKIP Al-Hikmah Surabaya. Sehat ya Pak Lutfi ya? Alhamdulillah sehat. Saya kira Alhamdulillah. teman-teman sahabat pendidikan juga saya harap sehat selalu ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata benar ya sahabat pendidikan semuanya. Sekali datang ke sini ternyata ketagihan lagi ya. Ini gara-gara hostnya yang luar biasa ini. Iya, jadi sudah sempat bagi sahabat pendidikan semuanya yang sudah pernah menonton podcast kami ya. Jadi sudah ada pengenalan dari Bapak Lutfi terkait dengan Prodi Pendidikan S1 Matematika. Prodi S1 Pendidikan Matematika STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, kali ini kita akan menggali lebih jauh lagi ya bagi teman-teman yang masih penasaran ya kalau kuliah di sini itu kira-kira bisa berprestasi atau tidak. Kemudian nanti lulus itu ternyata prospeknya bagaimana, kemudian lulusannya seperti apa. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas semuanya ya. Mulai dari prestasi terlebih dahulu. Nah, mungkin bagi calon mahasiswa ya, dulu di sekolah itu banyak lomba-lomba yang mereka bisa ikuti ya. Nah, apakah di kampus itu juga masih mendorong mahasiswa untuk berprestasi terus gitu Pak Lutfi? Prodi selalu mendorong mahasiswa ya untuk dia bisa berprestasi apapun itu ya, karena kan anak-anak juga banyak kecenderungan masing-masing gitu. Meskipun masuk di pendidikan matematik, kadang juga kalau kompetisi atau lomba-lomba berkenan dengan matematik juga agak-agak nggak mau gitu kan. Susah ya. Jadi ya enggak masalah. Yang penting kita selalu menyampaikan kepada mahasiswa, ayo kita harus punya legacy gitu ya. Kita harus punya sesuatu yang kita banggakan gitu ketika Anda menjadi mahasiswa. Dan salah satunya itu adalah prestasi gitu. Sehingga silakan dicari. Banyak sekali kompetisi, banyak sekali lomba yang kalau Anda cari itu di IG, di Google itu banyak sekali. Silakan Anda cari itu dan silakan mengikuti itu. Minimal satu, Anda punya teman lain. Tidak hanya di prodi sendiri gitu. Akhirnya kan punya teman dari prodi lain, kampus lain gitu kan. Sehingga itu kan menjadikan Anda tidak hanya hidup di dalam kampus saja, tapi juga Anda merasa bahwa Anda bagian dari Indonesia. Mahasiswa Indonesia pada umumnya gitu. Sehingga selalu kita dorong seperti itu untuk anak-anak silakan berprestasi gitu. Yang suka olimpiade monggo, ada olimpiade mahasiswa yang diselenggarakan oleh kampus lain maupun lembaga lain atau yang resmi yaitu ONMIPA. Itu biasanya dari L-Dikti 7 itu mengadakan ONMIPA dan anak-anak biasanya juga akan mewakili itu terkait dengan ONMIPA. Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kita juga sampai lolos ya di final ONMIPA yang diselenggarakan di Makassar. Berarti tingkatnya sudah Indonesia ya itu ya, nasional ya? Iya. Itu tingkat nasional. Tadi lolos tingkat Jawa Timur, itu kan nanti terus dia bertanding lagi di tingkat nasional dengan teman-teman di provinsi lain atau dikti lain itu di nasional. Gitu. Wah, ini berarti yang didorong dari prodi itu tidak hanya akademiknya saja, tetapi boleh misalkan mau berprestasi di kegiatan non akademik juga boleh sekali ya. Ada juga yang juara dapat prestasi menulis buku. Ini biasanya gitu. Banyak kan, ya. Matematik ya, maksudnya kan bukunya matematik enggak juga. Gitu ya. Kadang teman-teman mahasiswa kan meskipun dia kuliahnya di pendidikan matematik kan suka baca novel. Suka baca fiksi dan sebagainya dan itu katanya bisa disalurkan melalui menulis buku. Kan matematik juga mendorong logika menulisnya juga. Betul. Gitu kan. Kalau dia nggak punya struktur pemikiran atau struktur matematik yang susah bagus, nulisnya. Susah loh pasti gitu. Mulai dari mana ini ya? Berarti tidak hanya dari prodi bahasa saja ya, tetapi juga dari prodi matematika ternyata mendorong juga mahasiswanya untuk menulis ya. Jadi berprestasinya bisa dalam bidang penulisan, bisa juga mau olimpiade juga bisa. Cuman biasanya memang olimpiade ini kan untuk mahasiswa yang menengah ini biasanya kurang berminat ya. Benar gitu. Sudah pusing duluan. Iya, sudah pusing duluan. Jadi enggak mau gitu biasanya. Jadi memang anak-anak tertentu yang punya skill dan komitmen yang tinggi untuk ikut olimpiade. Bagi teman-temannya juga mencoba yang keguruan. Gitu, ada micro teaching, lomba micro teaching, bisa ya berarti ya. Lomba teacher idol gitu yang diselenggarakan baik di kampus maupun di luar kampus gitu yang berkenaan dengan
media pembelajaran itu juga banyak anak-anak yang mengikuti. Kemarin juga sempat juara media pembelajaran juga, kalau nggak salah namanya Saudara Aam itu juga juara media pembelajaran yang diselenggarakan di kampus swasta lain. Oke, berarti ini cabang perlombaannya sebenarnya banyak sekali ya. Jadi yang akademik ini nggak melulu olimpiade saja, tetapi juga mulai dari micro teaching tadi ya, ada juga micro teaching, ada juga membuat media juga ya. Nah, kalau micro teaching sendiri apakah sudah pernah ada yang berprestasi di bidang itu? Ya ada juga kemarin Saudara Afan itu juga juara Teacher Idol ya, kan itu kan ada micro teachingnya gitu kan. Ada juga yang pernah mengikuti micro teaching di Jogja gitu, salah satu kampus negeri di Jogja itu juga dapat juara meskipun itu tim ya, ada yang individu, ada yang tim gitu. Memang kita dorong anak-anak untuk sekali lagi buat legacy, buat prestasi, karena dengan Anda punya prestasi itu akan memacu diri Anda nanti. Lulus kuliah pun ketika Anda mengajar, ketika Anda bekerja di tempat lain itu Anda pasti merasa saya ingin berprestasi. Iya, itu harus dibangun oleh anak mahasiswa, bukan yang biasa-biasa saja, santai-santai saja, tapi yang memacu diri gitu. Karena kan semakin dia memacu diri pasti akan semakin berkembang dan semakin berkembang. Berarti poinnya bukan hanya punya prestasinya saja, tetapi juga bagaimana di dalam dirinya itu punya keinginan untuk berprestasi, untuk maju terus dan terus seperti itu. Karena itu nanti kan terkait dengan budaya belajar ya. Kalau misalkan dia keinginannya kuat, berarti dia akan punya budaya belajar yang tinggi juga. Kalau terkait dengan lomba-lomba yang diadakan oleh LDikti, selain ONMIPA tadi, apakah pernah juara yang lain? Saat ini karena pendidikan matematik itu muaranya itu ONMIPA, jadi ya dan itu juga kan beda-beda ya, beda segmen ya, jadi kita belum ada gitu. Ada juga yang kemarin pendidikan matematik salah satu mahasiswanya karena dia punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup, dia bergabung dengan teman-teman di prodi pendidikan bahasa Inggris. Gitu. Jadi tim debat. Oh iya. Dan alhamdulillah kalau nggak salah sempat ya nggak lolos tapi sempat sampai akhir. Sampai akhir ya. Jadi sampai tahap akhir sebelum keputusan siapa yang lolos mewakili LDikti. Itu salah satu mahasiswa matematik yang ikut jadi tim debat itu. Karena kan ya mungkin secara bahasa Inggris ya mungkin akan kurang ya, tapi kan struktur berpikirnya itu kan tertata karena dia sudah sering mendapatkan itu di matematik. Akhirnya dengan argumentasi yang jelas, terstruktur, barangkali itu bisa membantu dan kemarin sampai ke final. Tapi itu kalau bisa menarik juara loh. Itu rekor itu. Iya, kan pastinya gini, teman-temannya kan bahasa Inggris semua ya, tapi dia juga tidak merasa saya matematika kemudian mau ikut bahasa Inggris enggak gitu kan. Berarti dia punya keinginan kuat untuk ikut lomba itu. Karena kita selalu mendorong itu ya. Bahkan kita memberikan kewenangan bagi dosen itu, bagi anak-anak yang berprestasi gitu atau bagi anak-anak yang pengen ya menggali prestasi itu bisa kita berikan reward terkait dengan penilaian gitu. Wah, menarik bisa ini. Jadi nanti dia dapatnya kalau misal juara nanti mata kuliah apa yang bisa berkenaan dengan itu, dia bisa mendapatkan rewardnya mungkin nilai akhirnya atau mungkin UAS-nya atau mungkin salah satu portofolio tugasnya itu bisa digantikan dengan prestasi itu. Gitu. Meskipun prestasinya tidak nyambung dengan mata kuliahnya ya. Iya, bisa ya. Oke, yang penting ada prestasi di semester tersebut gitu ya. Jadi misalkan tadi ada prestasi lomba debat gitu ya, dia bisa masuk ke mata kuliah yang dipilih dia atau bagaimana? Nanti kita lihat yang ada kecocokannya gitu kan. Jadi debat itu kan bahasa Inggris, kita juga ada mata kuliah yang ada bahasa Inggris ya. Nah, nyambung. Itu kan sebenarnya lomba-lomba lomba-lomba itu kan sebenarnya kan potret ya atau asesmen realnya. Kalau kita berikan nilai di internal itu kan itu kan nilai ya. Tapi ketika dia sudah dihargai oleh orang lain melalui prestasi, berarti kan real itu, nggak mungkin kita ikut cawe-cawe. Iya, betul. Itu kan yang harus kita hargai juga gitu. Makanya kita juga bisa mengkonversikan prestasi-prestasi itu menjadi nilai juga di dia gitu. Sehingga sekali dayung 2-3 terlampau ya, kira-kira berarti gitu ya, ini juga mungkin menambah semangat mahasiswa ya, karena wah ini kalau saya bisa ikut lomba ini kemudian bisa menang, ini nggak cuma dapat prestasi aja tapi nilainya juga bisa terbantu gitu ya. Wah ini berarti antara lomba dengan nilai di prodi ini sudah terintegrasi, jadi mahasiswanya ini nggak kecewa itu kan. Kadang ada yang saya sudah ikut lomba kemudian mata kuliah ini nggak ikut, misalkan 1 kali izin karena ikut lomba tersebut ternyata tambah di mana sama dosennya gitu misalkan. Jadi tidak seperti itu gitu. Karena jangan sampai sudah membawa nama pribadi, nama kampus gitu, sudah mengorbankan banyak hal, mungkin biaya, mungkin waktu gitu. Ternyata ketika dia dapat sesuatu
ya tidak tidak dihargai kan dihargai. kasihan Iya sekali betul gitu. lah Nah, ini. itu yang kita dorong gitu. Oke, ini mungkin yang juga tidak banyak di tempat lain ya. Jadi bagaimana dosen itu bisa menghargai apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswanya. Bahkan ini di luar perkuliahan ya. Nah, apalagi di perkuliahan ini saya rasa juga pasti dosennya jauh lebih banyak toleransi kepada mahasiswanya. Oke, bicara terkait dengan prestasi ya, itu kan tadi prestasi bagi mahasiswa yang masih ada di kampus gitu ya. Nah, bagaimana setelah mahasiswa ini lulus gitu ya, apakah juga alumni-alumninya sudah ini apakah juga sama-sama berprestasinya ketika di dalam kampus juga? Ya, kita karena selalu komunikasi Iya, ya, betul. jadi ada juga event yang gitu kita ngundang alumni gitu ya, kita ketemu antara alumni, mahasiswa dan seluruh civitas akademika prodi gitu. Biasanya ada informasi-informasi ya, ngapain aja nih dan sebagainya gitu. Prestasi alumni memang bagian yang tidak bisa terpisahkan jadi potret prodi juga, Betul karena sekali. kan kita juga melihat tracer study ya. Gitu. Jadi memang di samping juga prestasi di internal prodi sebelum lulus, juga yang lulus itu juga teman-teman ternyata alumni juga banyak berprestasi. Ada juga mahasiswa gitu yang dia diterima di salah satu sekolah yang ada di Jember kalau tidak salah itu, satu semester dia menjadi guru, semester berikutnya jadi kepala sekolah. Wah, ini menarik ini. Gitu. Jadi guru baru 1 semester kemudian langsung diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, saya sempat berpikir, alah karena nggak ada kepala sekolahnya maka kamu diangkat. Enggak Ustadz, karena memang teman-teman yayasan atau pimpinan merasa bahwa ya saya punya kapabilitas untuk itu dan beliau menyampaikan terima kasih Ustadz sudah dibantu, dibimbing dan sebagainya ketika berada di kampus. Wah ini ya, jadi sebenarnya berarti sudah ada kepala sekolah sebelumnya kemudian diganti dengan mahasiswa tersebut. Kan dia masuk pasti ada kepala sekolahnya sudah, dia masuk belum ada kepala sekolahnya kan? Sudah ada kepala sekolahnya, sekolahnya kemudian terus, dia diangkat menjadi kepala sekolah. Iya, sempat cerita nggak mahasiswa tersebut apa yang menjadi nilai plus di mata yayasan sehingga dia kok diangkat menjadi kepala sekolah padahal baru 6 bulan menjadi guru di situ. Yang ketika pernah saya tanya itu yang pertama kita diajari untuk tidak goyah terhadap problem. Gitu. Jadi punya endurance terhadap penyelesaian problem. Masalah. Karena itu penting ternyata di sekolah. Di sekolah itu kan tidak semua sekolah itu enak. Ya, ideal semuanya ya. Ideal gitu ya. Siswanya langsung banyak gitu ya. Pemasukannya cukup semua, guru-gurunya itu nurut semua gitu kan. Kan nggak seperti itu kan berbagai macam ya variasi yang ada di sekolah itu. Dan ketika tahu dihadapi dengan problem seperti itu, ternyata dia bisa survive anak ini gitu ya. Mas alumni kami ini bisa survive. Akhirnya di situ dilihat oleh yayasan, oleh pimpinan bahwa kayaknya ini bagus ini potensi itu yang diharapkan. Mungkin secara akademik mungkin ya standar ya, susu standar gitu, tapi hal-hal yang non akademik itu yang sangat membantu mahasiswa untuk bisa survive ketika dia menjadi alumni dan bekerja. Iya, sudah tangguh ya berarti ya. Ini sesuai dengan salah satu ciri di STKIP A5 Surabaya itu tangguh ya. Nah, jadi mahasiswa ini kalau ada masalah tidak lari gitu ya, tetapi bagaimana dia bisa menghadapi masalah tersebut bahkan sampai menyelesaikan masalahnya itu tadi sehingga si kepala sekolah, yayasan, kemudian pimpinan itu bisa melihat dia, oh ternyata ini bisa menyelesaikan masalah di sini, kemudian dianggap menjadi kepala sekolah. Wah, ini menarik ya ini. Ini kalau boleh tahu angkatan keberapa dari prodi pendidikan matematika? Ini angkatan pertama. Angkatan pertama. Saudara Abdan ya namanya. Muhammad Abdan Syakur kalau tidak salah di salah satu sekolah SMP Islam di Jember kalau tidak salah dia menjadi kepala sekolah di sana. Sampai saat ini gitu ya, kita ketemu lagi. jadi kepala sekolah masih gitu sudah berapa tahun ini berarti? Berarti hampir 5 tahun ya. Wah, sudah hampir 5 tahun ya, sudah lama ya berarti. 2014, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 4 tahun ya. Berarti kalau misalkan dia dipertahankan sampai 4 tahun berarti ini kinerjanya sudah tidak diragukan lagi ya. Ini potret dari prodi pendidikan matematika ini sudah bisa menghasilkan kepala sekolah. Dan ini bukan kepala sekolah yang sudah jadi guru lama gitu, belum ya, baru 6 bulan jadi guru sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, ini menarik dan mungkin di prodi yang sejenis belum banyak yang seperti ini. Ini menjadi salah satu keunggulan dari prodi pendidikan matematika STKIP A5 Surabaya. Dan itu sekolahnya bukan sekolah milik keluarganya. Iya. Oh iya, jadi tidak ada orang dalam ya. Bukan jalur orang dalam ya. Oh iya, ini benar-benar dia fight di situ, mengabdi di situ dengan kemampuan dia, dengan background dia, alumni kami gitu, ya akhirnya bisa diangkat menjadi kepala
sekolah Oke, itu. ini mungkin tadi sahabat pendidikan mungkin bertanya-tanya ini jangan-jangan punyanya apa neneknya, punyanya saudaranya gitu. Ternyata tidak ya. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Jadi ini gitu. istilahnya tidak ada orang dalam gitu ya. Bener, nggak Oke. ada orang dalam, nggak ada Ya, titipan. nggak ada titipan. Ya, ini yang salah satu budaya yang patut dipertahankan gitu ya. Jadi di sini memang tidak menganut itu dan alhamdulillah juga bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang baik yang sama-sama juga tidak menganut hal-hal seperti itu dan ternyata juga memang kualitas itu yang akan membuktikan Benar, sendiri. benar. Di lapangan itu ya kualitas itu yang akan berbicara Oke. gitu ya. Pengalaman dia ketika di kampus yang dibawa dia ketika lulus itu yang akan berbicara gitu. Kalau hal yang gitu itu ya mungkin semester 1 tahun, tapi setelah itu kalau dia nggak punya kualitas Iya. dan pengalaman itu bisa menjelaskan itu, dia pasti akan runtuh. Dan Iya, saya kira betul. dengan sampai 4 tahun itu kan menunjukkan bahwa dia memang Kualitasnya punya kualitas. bagus, iya. Ya kalau nggak bagus pasti dia akan diganti dengan yang Benar. jauh lebih bagus lagi ya, seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Oke, terima kasih Pak Lutfi yang sudah hadir di Sama-sama, podcast Bu kali ini. Arin. Nah, ini sudah kali kedua, barangkali nanti ada kesempatan ketiga, keempat dan seterusnya ya. Insya Allah siap. Pokoknya kalau diundang saya selalu ready lah. untuk Iya, bisa alhamdulillah. hadir dan berbincang di sini untuk ya sumbang-sumbang ide, suara lah ke teman-teman sahabat Ya, pendidikan ini yang lain. seru sekali diskusi dengan Pak Lutfi ini. Semoga kita semua bisa bertemu kembali di podcast selanjutnya. Jangan lupa tetap ikuti Instagram STKIP Al-Hikmah Surabaya dan juga Instagram dari Pendidikan Matematika adamat.edu ya, STKIP. STKIP Al-Hikmah Surabaya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.